Pemirsa, hari ini Kementerian Agama menggelar sidang isbat 1 Syawal 1441 Hijriah. Penentuan 1 Syawal atau tibanya Hari Raya Idul Fitri tahun ini masih dalam suasana pandemi virus corona. Pemerintah sudah mengimbau agar sholat id di rumah saja. Silaturahmi pun sedapat mungkin diimbau memanfaatkan teknologi atau online. Namun bagaimana implementasi imbauan ini agar dipatuhi oleh umat muslim di tanah air? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Kamarudin Amin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kamarudin. Penetapan 1 Syawal ini akan segera kita ketahui bersama. Namun yang menarik tidak hanya penetapan 1 Syawal, tapi juga ada salah satu ibadah yang dilakukan pada 1 Syawal, yakni sholat id. Imbauan sholat id di rumah saja sudah digaungkan. Namun bagaimana implementasinya di lapangan? Apakah masing-masing Kanwil Kemenak di daerah juga melakukan upaya pendekatan ke tokoh agama begitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Kementerian Agama konsisten menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau bahkan menyerukan kepada masyarakat agar konsisten melaksanakan seruan pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Jadi kita dari awal sejak masuknya bulan Ramadan sampai sekarang karena kasus COVID belum juga menurun, maka kita konsisten untuk terus menyampaikan kepada masyarakat kita agar melaksanakan ibadah di rumah saja, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, insya Allah dilaksanakan di rumah saja. Baik, kemudian Pak, kalau kita melihat ada tidak instruksi khusus yang diberikan kalau kita lihat di Tegal begitu, ini PSBB-nya sudah resmi dihentikan, jadi besok sudah bisa melakukan sholat di lapangan begitu. Adakah instruksi khusus pada Kanwil Kemenak di Tegal? Tidak ada instruksi khusus, tetapi saya kira Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia tetap akan berpegang kepada himbauan bahkan surat Menteri Agama yang tetap konsisten meminta untuk melaksanakan ibadah di rumah saja dan menghindari mengumpulkan umat atau masyarakat dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks beribadah. Jadi ya tentu terkait dengan di Tegal, tentu yang paling paham adalah pemerintah daerah yang ada di sana. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa ya kita harus ekstra hati-hati karena tidak ada kasus, tidak berarti tidak ada, tapi mungkin belum ditemukan atau belum dites saja. Jadi apalagi ada banyak kasus di mana orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala atau asimptomik, oleh karena itu kita tetap harus hati-hati. Oleh karena itu kami tetap menghimbau masyarakat agar tetap melaksanakan ibadah di rumah saja, tidak melaksanakannya secara komunal, secara ramai-ramai di tempat ibadah atau di lapangan. Baik, Pak Kamarudin, satu hal juga yang selalu menjadi tradisi begitu saat Lebaran atau Lebaran Idul Fitri adalah silaturahmi. Bahkan walaupun sudah ada imbauan silaturahmi sebaiknya dilakukan secara online. Banyak yang merasa kurang afdol begitu Pak. Kalau tidak datang langsung merasa kok tidak enak kalau tidak datang ke rumah orang tua, ke rumah mertua misalnya atau ke rumah saudara-saudara. Ini tampaknya ada yang kurang begitu Pak. Bagaimana menurut Bapak sikap yang harus diambil di tengah kita sedang sama-sama mencoba mencegah penyebaran dari pandemi COVID-19 ini sendiri? Ya, inilah salah satu tradisi keberagamaan Nusantara ya. Jadi tradisi keberagamaan komunal, tradisi keberagamaan yang berjamaah dan juga tradisi ziarah, tradisi berkumpul pada saat Lebaran. Kita sangat memaklumi, sangat memahami betapa rindunya kita untuk bertemu dengan keluarga, dengan sanak saudara, tetapi saya kira kita semua harus menggunakan logika kita bahwa itu sangat riskan, sangat berisiko untuk diri kita dan juga berisiko untuk keluarga kita. Oleh karena itu kita menghimbau, bahkan pemerintah menyerukan agar kita melaksanakan silaturahim secara virtual. Saya kira media komunikasi yang selama ini tersedia cukup memadai, meskipun tentu tidak persis sama, tetapi kita diminta untuk bersabar. Mudah-mudahan coronavirus disease ini segera berlalu sehingga tradisi kita, kerinduan kita kepada keluarga bisa segera kita nanti laksanakan pada saat COVID ini berlalu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial, teknologi informasi untuk bersilaturahim dengan keluarga di seluruh tanah air.
Baik, terima kasih Bapak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Semoga imbauan ini juga didengar oleh seluruh masyarakat agar kita juga dapat segera mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih.